Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 Pendidikan Inklusi. Nama saya Rizky Amalia dan teman saya Kartika Sari dan Afsahatun Nisa. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar ABK atau konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan intelektual maupun fisikal yang meliputi suatu kelainan emosional, kelainan pada pemikiran ataupun kelainan pada fisik tertentu. Adapun pengertian anak berkebutuhan khusus menurut para ahli. Menurut para ahli, yang pertama ada Mangusong pada tahun 2008. Beliau mengemukakan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang membutuhkan pendidikan dan layanan khusus untuk mengoptimalkan fungsi kemanusiaan secara utuh akibat adanya perbedaan kondisi dengan kebanyakan anak lainnya. Sedangkan menurut Hayward, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisik. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam ABK, yaitu yang pertama adalah impairment. Terus yang selanjutnya ada disability. Selanjutnya ada handicap. Konsep anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus yaitu bersifat sementara atau temporer, adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan pengembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Matika, kepadanya saya persilahkan. Ya, saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, Mbak Rizky Amalia. Yang selanjutnya yaitu tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa masalah yang harus dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus. Di antaranya yaitu yang pertama, masalah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, masalah penyesuaian diri. Ketiga, masalah penyaluran ke tempat kerja. Keempat, masalah kesulitan belajar. Kelima, masalah gangguan kepribadian dan emosi. Dan yang terakhir, ada masalah pemanfaatan waktu luang. Selanjutnya yaitu faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa faktor penyebab anak berkebutuhan khusus, yaitu pada saat sebelum kelahiran dan setelah proses kelahiran. Sebelum kelahiran itu yang pertama ada gangguan genetika seperti kelainan kromosom dan transformasi. Yang kedua ada infeksi kehamilan. Ketiga, usia ibu hamil atau high risk group. Yang keempat, keracunan saat hamil. Kelima, pengguguran. Dan yang terakhir ada lahir prematur. Dan gangguan atau penyebab setelah proses kelahiran. Yang pertama ada penyakit infeksi bakteri atau TBC. Kedua, kekurangan zat makanan, gizi dan nutrisi. Yang ketiga, kecelakaan. Dan yang terakhir ada keracunan. Selanjutnya, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Ada dua jenis, yaitu ada yang pertama ada kelainan mental dan yang kedua ada kelainan fisik. Kelainan mental meliputi ada yang pertama ada mental tinggi, mental rendah,
Dan yang ketiga ada berkesulitan belajar spesifik. Dan yang kelainan fisik itu meliputi kelainan tubuh atau tunadaksa, kelainan indera penglihatan atau tuna netra, ketiga kelainan pendengaran atau tunarungu, keempat kelainan bicara atau tunawicara, dan yang terakhir ada kelainan emosi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai anak berkebutuhan khusus yang telah dijelaskan oleh saya, Kartika Sari, dan rekan saya, Bariski Amalia. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.